Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini, sikap seorang pelayan Tuhan. Ayat bacaan kita terdapat di dalam 2 Korintus 7 ayat 2 sampai yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa semua orang bisa saja berkata, "Saya hamba Allah." Setiap orang bisa mengaku bahwa saya hamba Tuhan. Karena memang betul setiap kita setelah diselamatkan oleh Tuhan, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi sebutan hamba Tuhan bukan hanya untuk orang yang bergelar pendeta. Karena itu orang bisa menjadi hamba Tuhan tanpa harus menjadi seorang pendeta. Tetapi persoalannya ada banyak orang menjadi pendeta tetapi tidak memiliki sikap hidup dan sikap hati sebagai hamba Tuhan. Melainkan yang benar adalah setiap kita adalah hamba-hamba Tuhan. Bukan karena sebutannya tetapi karena sikap hidup dan sikap hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat bacaan kita hari ini, kita dapat melihat sikap seorang pelayan Tuhan yang sangat luar biasa. Yaitu apa sikap yang ditunjukkan oleh Paulus? Dari ayat bacaan kita hari ini kita pelajari, kita melihat bagaimana Paulus menghindari untuk berbuat salah. Dalam ayat yang kedua, hidup Kristen yang sebenarnya adalah menghindari untuk berbuat salah. Bukan untuk memikirkan kepentingan sendiri, tetapi mulai memikirkan kepentingan orang lain. Bukan memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tetapi berpikir bagaimana untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Roh Kudus dapat memampukan kita supaya kita dapat terhindar dari perbuatan yang salah. Dan karena itu kita juga belajar apa sikap yang ditunjukkan oleh Paulus di dalam ayat yang kedua ini. Yaitu Paulus menghindari untuk merugikan siapapun. Di dunia ini ada banyak orang yang hanya memikirkan keuntungannya sendiri, sehingga ada banyak orang yang sampai harus merugikan orang lain. Ada suami yang merugikan istrinya, istri merugikan suaminya. Ada banyak para pejabat yang merugikan rakyatnya, sehingga dunia ini penuh dengan orang-orang yang sedang mengeluh karena merasa dirugikan oleh semua orang. Karena itu firman Tuhan mau mengingatkan buat setiap kita, dimanapun kita berada, mari kita berdoa, mari kita berupaya supaya kita jangan sampai merugikan siapapun, tetapi dimanapun kita ada, kita selalu menjadi berkat. Dan yang ketiga, teladan apa yang kita bisa pelajari dari Rasul Paulus? Paulus menghindari untuk mencari untung dari orang lain. Dunia hari-hari ini sudah tidak mengenal batas-batas hak orang lain. Setiap orang berpikir bagaimana hak saya dipenuhi, tetapi orang lupa bahwa hak selalu berjalan bersama-sama dengan kewajiban. Sebagai pelayan Tuhan dan sebagai hamba Tuhan, kita harus menghindari untuk mengambil sesuatu keuntungan dari orang lain dan menghindari untuk merampas hak orang lain. Dan pelajaran penting yang kita dapat ambil dari Rasul Paulus adalah menghindari untuk menjatuhkan hukuman terhadap orang lain. Ayat yang ketiga, artinya jangan selalu mencari-cari kesalahan orang lain.
Jangan menghakimi orang lain. Tetapi dimanapun kita berada dan siapapun yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita, kita harus belajar untuk bisa menerima kekurangan orang lain. Kita harus belajar bisa menguatkan hati orang lain. Kita harus berusaha bagaimana kita bisa membantu kekurangan orang lain. Dengan demikian, kita menjadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, biarlah kita menjadi orang yang menghindari untuk berbuat salah, menghindari untuk merugikan siapapun. Jangan kita mencari keuntungan dari siapapun, dan biarlah kita menghindari untuk menghakimi siapapun. Tetapi biarlah kita menjadi berkat dimanapun kita ada, sehingga hidup kita bisa memberi dampak yang luar biasa bagi banyak orang, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini yang memberikan pelajaran penting bagi kami. Bagaimana kami harus bersikap sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan yang Tuhan panggil untuk kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Karena hidup kami adalah suratan Kristus yang terbuka, yang harus bisa dibaca oleh banyak orang. Karena itu Tuhan, kami mau belajar sebagaimana Paulus menghidupi kehidupannya sebagai seorang hamba Tuhan. Kami juga mau belajar berkenan di hadapan Tuhan. Pakai kami Tuhan, urapi kami, tuntun kami ya Roh Kudus sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.